Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rafi Anjas Moro dengan NIM D10111811033, mahasiswa Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Jalur Pedestrian dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pejalan kaki di Kecamatan Pontianak Timur, studi kasus Jalan Tanjung Raya 1, Jalan Tanjung Raya 2, Jalan Palimain, yang disusun oleh saya Ahmad Rafi Anjas Moro dengan NIM D10111811033 dengan dosen pembimbing utama Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo MTIPM, dan dosen pembimbing kedua saya Ibu S. Nurlaili Kadarini STMT IPM, serta dosen penguji utama saya Bapak Insinyur Komala Erwan MT IPM ASEAN Eng, dan dosen penguji kedua saya Bapak Heri Aswansyah STMT IPM. Selanjutnya, agenda pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang, kebutuhan pedestrian di kota-kota besar merupakan salah satu ruang gerak publik yang cukup menjadi perhatian saat ini. Jalur pedestrian dalam konteks perkotaan biasanya dimaksudkan sebagai ruang khusus untuk pejalan kaki yang berfungsi sebagai sarana pencapaian yang dapat melindungi pejalan kaki dari bahaya yang datang dari kendaraan pengguna jalan raya. Jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan manusiawi di kawasan perkotaan merupakan komponen penting yang harus disediakan untuk meningkatkan keefektifan mobilisasi warga di perkotaan. Dengan berkembangnya jaringan jalan di Kota Pontianak, khususnya di Kecamatan Pontianak Timur, juga berdampak pada peningkatan sektor pembangunan di sepanjang jalan tersebut seperti pertokoan, pusat perbelanjaan, perumahan, pasar, kampus, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, sehingga pergerakan di jalan akan sangat padat, baik menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki yang memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan semakin banyaknya orang yang melakukan aktivitas sehari-hari di jalan, membawa pengaruh terhadap kelancaran lalu lintas yang disebabkan oleh interaksi sosial antara pengendara kendaraan dengan pejalan kaki, sehingga perlu adanya analisis tentang kebutuhan jalur pedestrian dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pejalan kaki di Kecamatan Pontianak Timur. Selanjutnya rumusan masalah. Ada perumusan masalah yang pertama, apakah ruas jalan di wilayah Kecamatan Pontianak Timur terdapat jalur pedestrian? Yang kedua, bagaimana karakteristik pergerakan pejalan kaki, yaitu arus flow, kecepatan speed, kepadatan density, ruang space, dan rasio pada jalur pedestrian di ruas Jalan Tanjung Raya 1, Jalan Tanjung Raya 2, dan Panglimain. Yang ketiga, bagaimana tingkat keamanan dan kenyamanan menurut pengguna jalur pedestrian di ruas Jalan Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, dan Palimain. Yang keempat, bagaimana tingkat kebutuhan jalur pedestrian yang ada. Yang kelima, apakah jalur pedestrian sudah memenuhi standar yang ada. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui lokasi jalur pedestrian pada ruas Jalan Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, dan Panglimain. Yang kedua, mengetahui kondisi existing dari jalur pedestrian atau trotoar yang ada. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pergerakan pejalan kaki, yaitu arus flow, kecepatan speed, kepadatan density, ruang space, dan rasio pada jalur pedestrian. Yang keempat, mengetahui hubungan antar variabel arus flow, kecepatan, dan kepadatan density. Dan yang kelima, untuk mengetahui tingkat kebutuhan jalur pedestrian berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama ada lokasi penelitian dilakukan pada 3 ruas jalan yang ada di Kecamatan Pontianak Timur, yaitu ruas Jalan Tanjung Raya 1, Jalan Tanjung Raya 2, dan Jalan Panglimain. Yang kedua, penelitian dilakukan untuk jenis pejalan kaki yang melalui jalur pejalan kaki yang ditinjau. Yang ketiga, untuk mendapatkan volume pejalan kaki maksimum, digunakan analisis dengan hubungan karakteristik volume, kecepatan, dan kepadatan. Yang keempat, tingkat pelayanan didapatkan dengan melihat volume pejalan kaki. Yang kelima, tingkat menghitung analisa, tidak memperhitungkan analisa ekonomi, biaya, dan perhitungan pengolahan tempat parkir. Dan yang keenam, tidak melakukan perencanaan struktur jalur pedestrian, trotoar, dan perencanaan saluran drainase. Berikutnya sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan.
Bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada hasil dan analisis data, bab 5 ada penutup. Selanjutnya tinjauan pustaka. Referensi pada penelitian kali ini ada beberapa jurnal atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada Ari Widodo 2013 dengan judul Studi tentang Kenyamanan Pejalan Kaki terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jalan Protokol Kota Semarang, studi kasus Jalan Pandanaran Semarang. Yang kedua ada Rizky Azhari 2013 dengan judul Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Pontianak. Yang ketiga ada Rimeza Atika 2018 dengan judul Analisis tingkat pelayanan jalur pejalan kaki di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru. Yang keempat ada Muhammad Aditya Achmad 2020 dengan judul Efektivitas Trotoar berdasarkan tingkat pelayanan trotoar di Kota Makassar. Selanjutnya definisi pedestrian. Pedestrian berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pedos yang berarti kaki. Karena itu pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki. Sedangkan jalan merupakan media di atas bumi yang dimaksudkan untuk memudahkan manusia berjalan kaki. Pedestrian dalam hal ini memiliki arti pergerakan atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain sehingga tujuan dengan menggunakan moda jalan kaki. Secara harfiah, pedestrian berarti person walking on the street atau orang yang berjalan di jalan. Selanjutnya definisi jalur pedestrian. Dalam petunjuk perencanaan trotoar Dirjen Bina Marga 1990, yang dimaksud dengan jalur pedestrian atau trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapisan permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan kekerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan lalu lintas kendaraan. Berikutnya fungsi jalur pedestrian. Dalam petunjuk perencanaan trotoar Dirjen Bina Marga 1990 dijelaskan tentang fungsi utama dari jalur pedestrian atau trotoar adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki dari segi kelancaran, keamanan, maupun kenyamanan. Trotoar juga berfungsi untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas kendaraan karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Terutama daerah perkotaan urban, ruang di bawah trotoar dapat digunakan sebagai ruang untuk menempatkan utilitas dan pelengkap jalan lainnya. Selanjutnya fasilitas jalur pedestrian. Yang pertama ada paving. Paving adalah jalur pedestrian yang rata. Kemudian ada lampu. Lampu adalah suatu benda yang digunakan sebagai penerangan di waktu malam hari. Ada tanda sign. Tanda sign merupakan rambu yang sifatnya untuk memberikan suatu identitas, informasi maupun larangan. Selanjutnya ada pagar pembatas. Pagar pembatas mempunyai fungsi sebagai pembatas antara jalur pedestrian dengan jalur kendaraan. Yang terakhir ada tanaman peneduh. Tanaman peneduh fungsi sebagai pelindung dan penyejuk area pedestrian. Selanjutnya kenyamanan jalur pedestrian. Menurut Kort, bentuk fisik jalur pedestrian dapat berperan secara baik jika mengandung unsur yaitu rileks, kegiatan pasif, kegiatan aktif, dan pertemuan. Menurut Hakim dan Utomo, faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan jalur pedestrian antara lain ada iklim mikro, sirkulasi, kebisingan, aroma, bentuk, keamanan, kebersihan, keindahan, dan aksesibilitas dan fasilitas. Dimensi jalur pedestrian. Untuk perhitungan dimensi jalur pedestrian dapat menggunakan rumus berikut, di mana W merupakan lebar trotoar, V volume pejalan kaki rencana atau dua arah, N lebar tambahan sesuai dengan keadaan setempat. Ini merupakan tabel penetapan lebar trotoar tambahan menurut petunjuk perencanaan trotoar Dirjen Bina Marga 1990, dan ini juga merupakan lebar minimum trotoar yang dibutuhkan berdasarkan penggunaan lahan sekitarnya menurut petunjuk perencanaan trotoar Dirjen Bina Marga 1990. Selanjutnya ruang bebas trotoar. Tinggi bebas jalur pedestrian atau trotoar tidak kurang dari 2,5 meter dan kedalaman bebas trotoar tidak kurang dari 1 meter dari permukaan trotoar. Kebebasan samping trotoar tidak kurang dari 0,3 meter.
Perencanaan pemasangan utilitas lainnya harus memenuhi ketentuan ruang bebas trotoar, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan pemasangan utilitas. Ruang bebas trotoar dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar ruang bebas trotoar menurut petunjuk perencanaan trotoar Dirjen Bina Marga 1990. Selanjutnya, karakteristik pergerakan pejalan kaki. Yang pertama ada arus berjalan kaki, di mana rumus yang digunakan Q sama dengan N per T, di mana Q adalah arus pejalan kaki, N jumlah pejalan kaki yang lewat, T waktu pengamatan. Yang kedua ada kecepatan pejalan kaki dengan rumus V sama dengan L per T, di mana V merupakan kecepatan pejalan kaki, L panjang penggal pengamatan, T waktu tempuh pejalan kaki yang dilewat. Yang ketiga ada kepadatan pejalan kaki dengan rumus dQ per Vs, di mana D merupakan kepadatan, Q arus, Vs kecepatan rata-rata ruang. Yang keempat ada ruang space pejalan kaki dengan rumus S sama dengan Vs per Q sama dengan 1 per D, di mana S merupakan ruang pejalan kaki, D kepadatan, Q arus flow, Vs kecepatan rata-rata ruang. Yang kelima ada rasio pejalan kaki dengan rumus R F per C, di mana R rasio arus kapasitas pejalan kaki, V arus pejalan kaki, dan T kapasitas pejalan kaki. Hubungan antar variabel, di mana untuk hubungan antar variabel menggunakan rumus Q sama dengan V kali D, di mana Q merupakan arus pejalan kaki, V kecepatan pejalan kaki, dan D kepadatan pejalan kaki. Ini merupakan grafik hubungan antar variabel lalu lintas menurut model Green-Sill. Di mana di sini untuk grafik yang pertama ada hubungan antara kepadatan dengan volume atau arus, kedua ada kepadatan dengan kecepatan, yang ketiga ada volume atau arus dengan kecepatan. Ini hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan kecepatan dan kepadatan menggunakan rumus berikut, di mana Q adalah arus, Vf adalah kecepatan arus bebas rata-rata, D kepadatan, DC kepadatan pada kondisi macet atau total. Yang kedua hubungan arus dan kepadatan menggunakan rumus berikut, di mana Q merupakan arus, Vf merupakan kecepatan arus bebas rata, D kepadatan, DC kepadatan pada kondisi macet total. Yang ketiga hubungan arus dan kecepatan menggunakan rumus berikut, di mana Q arus, Vs kecepatan rata-rata ruang, Vf kecepatan arus bebas rata, D kepadatan, DJ kepadatan pada kondisi macet total. Analisis regresi linear dan koefisien korelasi. Nilai X variabel bebas merupakan nilai dari kepadatan, sedangkan nilai Y variabel tak bebas adalah nilai dari kecepatan. Hubungan yang linear atas variabel bebas dengan variabel tidak bebas tersebut dituliskan dalam persamaan regresi untuk mendapatkan persamaan Y sama dengan A tambah Bx dengan nilai A dan B seperti rumus berikut. Di mana A merupakan bilangan konstan yang merupakan titik potong dengan sumbu vertikal pada gambar kalau nilai X sama dengan 0. B koefisien regresi, N jumlah data, X variabel bebas kepadatan, Y variabel terikat kecepatan. Tingkat pelayanan pejalan kaki, di mana untuk menghitung tingkat pelayanan pejalan kaki menggunakan rumus berikut, di mana NM jumlah pejalan kaki terbanyak pada interval 15 menit, Q15 merupakan arus pejalan kaki pada interval 15 menit yang terbesar, WE merupakan lebar efektif jalur pejalan kaki, dan untuk menghitung S15 atau ruang untuk pejalan kaki pada saat arus 15 menit yang terbesar dapat menggunakan rumus berikut, di mana D15-nya merupakan kepadatan pada saat arus 15 yang terbesar, 15 menit yang terbesar. Berikut tabel kriteria rata-rata aliran jalur pejalan kaki untuk kondisi 15 menit. Selanjutnya ada tabel tingkat pelayanan trotoar.
menurut petunjuk perencanaan trotoar di Jen Bina Marga 1990. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Jenis populasi yang digunakan yaitu populasi tak terbatas, populasi yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti dan tidak diketahui batasan-batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dengan jumlah. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel ini dikarenakan tidak diketahui secara pasti berapa orang pengguna yang melewati jalur pedestrian di Kecamatan Pontianak Timur. Penelitian ini melakukan perhitungan sampel menggunakan software digital yaitu Sample Size Calculator by Razov Inc. dengan margin error yang ditoleransi 10%, confidence level 90% dengan asumsi jumlah populasi tidak diketahui sekitar 20.000. Hasil menunjukkan bahwa sampel yang harus dipakai adalah 68 responden. Skala Likert menurut Sugiono 2012, skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert yang biasa digunakan kuesioner dan paling sering digunakan untuk riset yang berupa survei, termasuk dalam penelitian survei deskriptif. Dalam penggunaan skala Likert, terdapat dua bentuk pernyataan, yaitu bentuk pernyataan positif untuk mengukur skala positif dan bentuk pernyataan negatif untuk mengukur skala negatif. Pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan bentuk pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, 5, atau minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Mencari persentase skor yang diperoleh dengan menggunakan rumus skala Likert berikut, di mana N merupakan jumlah skor responden dan N jumlah skor maksimal. Penyelesaian dari perhitungan kuesioner untuk menentukan kriteria nyaman pejalan kaki adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan skor jawaban. Yang kedua, penentuan skor ideal. Yang ketiga, penentuan persentase interval. Yang keempat, menentukan persentase jawaban. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tinjauan umum. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed method, di mana menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian mixed method adalah sebuah metode pendekatan campuran. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan, menganalisa, dan mengintegrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam studi tunggal atau dalam beberapa studi. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan metode survei, metode analisis, dan metode angket kuesioner. Selanjutnya, studi literatur. Tahap ini adalah tahap di mana dasar-dasar teori didapat dari berbagai sumber literatur, seperti referensi buku-buku acuan, peraturan-peraturan yang digunakan, perumusan yang digunakan, serta laporan penelitian atau studi terdahulu yang terkait dengan topik dipelajari untuk menunjang studi ini. Literatur yang menunjang adalah referensi-referensi yang mengungkapkan teori-teori mengenai materi-materi yang dipakai pada tugas akhir ini. Selanjutnya ada variabel yang diukur. Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah arus, flow, maksimum pejalan kaki, kecepatan speed pada saat arus maksimum, kepadatan density pada saat arus maksimum, dan luas area ruang yang tersedia untuk pejalan kaki pada saat arus maksimum. Pengambilan data pejalan kaki tersebut dilakukan dengan cara manual. Dan selanjutnya sumber data. Untuk data primer ada beberapa data yang digunakan, yaitu yang pertama data volume pejalan kaki yang melintas di daerah studi. Yang kedua ada data waktu tempuh pejalan kaki yang melintas di daerah studi. Yang ketiga ada kondisi existing geometri jalan. Yang keempat ada kuesioner atau angket dari pejalan kaki pedestrian. Selanjutnya ada data sekunder yang digunakan, yaitu ada peta lokasi studi, dan yang kedua ada data ruas jalan Kecamatan Pontianak Timur. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada metode survei. Metode survei dibagi beberapa teknik. Yang pertama ada survei pendahuluan, yang kedua ada survei inventory, yang ketiga ada survei jumlah pejalan kaki, dan yang keempat ada survei kecepatan pejalan kaki. Selanjutnya, metode angket kuesioner. Metode angket kuesioner adalah metode untuk mendapatkan data dengan daftar isian yang diberikan kepada subjek penelitian. Kuesioner merupakan salah satu alat yang dipakai untuk memperoleh informasi dari pejalan kaki
tentang karakteristik pergerakan pejalan kaki dan pendapat pejalan kaki mengenai kondisi jalur pejalan kaki tersebut. Kemudian data tersebut diolah menggunakan metode perhitungan skala Likert untuk mengetahui tingkat kenyamanan pengguna di jalur pedestrian pada ruas jalan Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, dan Panglima Im. Ini merupakan kuesioner yang digunakan untuk penelitian kali ini. Yang pertama ada pernyataan pengaruh iklim mikro terik matahari terhadap pejalan kaki. Yang kedua ada pengaruh iklim mikro hujan terhadap pejalan kaki. Yang ketiga ada kondisi tata ruang jalan terhadap sirkulasi kelancaran pejalan kaki dan aktivitas lainnya seperti PKL, parkir, dan lain-lain. Yang keempat ada pengaruh kebisingan kendaraan terhadap pejalan kaki. Yang kelima ada pengaruh aroma atau bau-bau yang tercium oleh pejalan kaki. Yang keenam ada kondisi bentuk atau kualitas kekerasan jalur pedestrian. Yang tujuh ada kondisi keamanan dan dari tindak kejahatan terhadap pejalan kaki. Yang kedelapan ada kondisi keamanan jalur pedestrian terhadap pejalan kaki. Yang ke-9 ada kondisi kebersihan dari jalur pedestrian. Yang ke-10 ada tingkat keindahan dari jalur pedestrian. Yang ke-11 ada aksesibilitas atau kemudahan yang dicapai oleh pejalan kaki terhadap suatu objek. Yang ke-12 dan yang terakhir ada kelengkapan fasilitas dari jalur pedestrian yang ada. Di mana keterangan ada STN sangat tidak nyaman, TN tidak nyaman, CN cukup nyaman, N nyaman, dan SN sangat nyaman dengan skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya peralatan yang digunakan. Yang pertama ada peta dasar wilayah studi, yang kedua ada lembar kerja atau formulir, yang ketiga ada lembar angket kuesioner, yang keempat ada meteran atau pita ukur, yang kelima hand counter dan stopwatch, yang keenam ada alat tulis dan kamera. Selanjutnya lokasi penelitian. Ini merupakan peta wilayah Kecamatan Pontianak Timur, di mana yang dijadikan sebagai kawasan yang ditinjau atau diamati pada penelitian ini. Dan berikut ada tabel ruas jalan yang dijadikan lokasi penelitian. Yang pertama ada Jalan Tanjung Raya 1 dengan panjang ruas 1260 meter. Yang kedua ada Jalan Tanjung Raya 2 dengan panjang ruas 3603 meter. Yang ketiga ada Jalan Panglima Im dengan panjang 1811 meter. Selanjutnya lokasi penelitian pada ruas jalan Tanjung Raya 1. Titik lokasi berada di sekitar kantor Penggadaian Tanjung Raya 1. Ini merupakan lokasi penelitian yang ditinjau. Ini merupakan gambar kondisi existing jalur pejalan kaki di ruas jalan Tanjung Raya 1 yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya, lokasi penelitian pada ruas jalan Tanjung Raya 2. Titik lokasi berada di sekitaran Puskesmas Saigon, Tanjung Raya 2. Ini merupakan lokasi dari penelitian pada ruas jalan Tanjung Raya 2. Dan ini merupakan gambar kondisi existing jalur pejalan kaki di ruas jalan Tanjung Raya 2 yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Nah, selanjutnya lokasi penelitian pada ruas jalan Panglima Im. Titik lokasi berada di sekitaran dealer Honda Panglima Im. Nah, ini merupakan gambar lokasi penelitian yang ditentukan. Selanjutnya ada gambar kondisi existing jalur pejalan kaki di ruas jalur Panglima Im yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya, waktu penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diinginkan, maka dilakukan survei pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Penetapan hari-hari tersebut untuk melihat karakteristik baik volume maupun waktu pergerakan yang berbeda. Pengamatan dilakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin di saat jam-jam sibuk peak hours, yaitu pukul 7.00 sampai dengan 09.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 12.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir pukul 16.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini analisis data. Yang pertama ada analisis arus pejalan kaki, di mana arus pejalan kaki yang dihitung berdasarkan seluruh pejalan kaki yang melewati penggal jalan yang diamati. Pengamatan dengan interval waktu 15 menit pada saat kondisi puncak atau peak.
Analisis kecepatan berjalan kaki. Data yang digunakan dalam perhitungan kecepatan berjalan kaki adalah waktu tempuh berjalan kaki yang melewati penggal jalan pengamatan. Waktu tempuh menggunakan satuan menit, sehingga satuan yang diperoleh dalam meter per menit pada kondisi puncak atau peak. Analisis kepadatan pejalan kaki. Kepadatan density diperoleh dari variabel-variabel yang telah dicari pada bagian sebelumnya, yaitu arus flow dan kecepatan speed. Selanjutnya, analisis ruang pejalan kaki. Untuk menganalisis ruang pejalan kaki digunakan kecepatan rata-rata ruang dibagi dengan arus. Selanjutnya, analisis rasio pejalan kaki. Untuk menganalisis rasio antar arus dengan kapasitas pejalan kaki. Yang keenam, ada hubungan antar variabel. Bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel setelah hasil perhitungan besarnya arus flow, kecepatan rata-rata ruang, padatan, dan ruang space untuk pejalan kaki didapatkan. Selanjutnya ada analisis tingkat pelayanan. Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jalur pejalan kaki berdasarkan saran dan harapan dari pejalan kaki yang didapat melalui penyebaran kuesioner. Hasil yang digunakan sebagai masukan dan upaya perbaikan pelayanan jalur pejalan kaki. 8. Ada analisis data kuesioner. Analisis persepsi kuesioner penelitian untuk membahas hasil penelitian dengan deskripsi persentase. Terlebih dahulu menjumlahkan skor setiap hasil pilihan responden menggunakan perhitungan skala Likert. Selanjutnya ada bagan alir penelitian. Yang pertama dimulai dengan tahapan mulai, yang selanjutnya identifikasi dan rumusan masalah. Lalu ada studi literatur. Selanjutnya ada survei pendahuluan, menentukan lokasi dan jadwal pelaksanaan survei. Kemudian ada pengambilan data, di mana ada data primer dan data sekunder. Untuk data primer ada kondisi existing geometri jalan, volume pejalan kaki, kecepatan pejalan kaki, dan yang keempat ada kuesioner. Untuk data sekunder ada peta lokasi dan data ruas jalan kota Pontianak. Nah, selanjutnya dari data tersebut dianalisis dan diperuntukkan. Yang pertama ada analisis kondisi geometri jalan, yang kedua ada perhitungan arus flow, kecepatan speed, kepadatan density, ruang space, dan rasio untuk pejalan kaki. Yang ketiga ada analisis hubungan antar variabel. Yang keempat menentukan tingkat pelayanan pejalan kaki, dan yang kelima analisis data kuesioner. Kemudian selesai. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.